wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana meyakini Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kemudian juga sifat hayatnya Allah, sifat hidupnya Allah, dan juga bagaimana meyakini tentang wahdaniyatnya Allah atau maha tunggalnya Allah, maha esanya Allah. Kemarin juga kita telah membahas bagaimana meyakini Allah bersifat maha mengetahui, maha berkuasa, kudrat, dan juga maha berkehendak, itu iradah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya terkait sifat-sifat Allah. Wala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Soal kaifal i'tiqadu bi sam'illahi ta'ala. Kaifa itu bagaimana al-i'tiqadu, keyakinan bi sam'illahi ta'ala dengan sifat maha mendengarnya Allah. Jawab, yaitu dengan hendaknya kita meyakini anallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mausufun, bersifat bisam'i, dengan maha mendengar. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu yasma'u kulla syai'in, mendengar segala sesuatu, sirron kana au jahron, baik itu sir, rahasia, atau jahron, atau terang, benderang, atau keras, baik pelan maupun keras. Allah maha mendengar. Lakin nasam'ahu, tetapi pendengarannya Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa kasam'ina, tidak seperti pendengaran kita. Jadi kita tidak boleh kemudian meyakini Allah maha mendengar tetapi kok berarti punya telinga, berarti punya gendang suara, berarti itu tidak. Karena apa? Lakinna sam'ahu subhanahu wa ta'ala laisa kasam'ina. Fa inna sam'ana, maka sesungguhnya pendengaran kita itu biwasitotil uduni, karena perantaraan telinga. Jadi karena ada perantaraan telinga. Dan pendengarannya Allah subhanahu wa ta'ala, maha mendengarnya Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa biwasitoti syai'in, tanpa perantara sesuatu apapun. Soal kaifa itu bagaimana al-i'tiqadu, keyakinan bibasarillahi, dengan sifat maha melihatnya Allah ta'ala. Jawab, dua anak takidah, yaitu hendaknya kita meyakini anallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mausufun, bersifat bil basari, dengan maha melihat, maha mendengar, maha melihat. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu basirun, melihat. Yubasiru, melihat, hatta namlata sauda'a, hingga semut asauda, yang hitam, filailati, di dalam kegelapan, al-zulma, yang gelap. Wa asghara, dan ya bahkan yang lebih
kecil lagi mindralika dari semut kecil hitam di kegelapan malam. Contoh ini sama dengan kemarin, yaitu ingin menyatakan bahwa apa yang tidak dilihat oleh manusia, apa yang tidak dilihat oleh makhluk, dilihat oleh Allah. Jadi di sini diberikan satu gambaran, bahkan sampai semut hitam di kegelapan malam bisa terlihat. Yang manusia tidak mungkin, bahkan yang lebih kecil dari itu. Kita baru ngadepi corona saja, itu kan nggak kelihatan. Itu sudah apa? Ya bahkan lebih kecil dari itu Allah Maha melihat. Apa yang lebih kecil dari apa? Semut hitam di kegelapan malam? Ya mungkin ya COVID-19, ya Pak 19. Jadi contoh-contoh atau gambaran-gambaran ini untuk menggambarkan bahwa Allah mendengar segalanya, semuanya, melihat semuanya. La yakhfa, tidak samar. An basorihi, dari penglihatannya Allah, apa syai'un, sesuatu, fi dhahiril ardi, di atas bumi, wa batiniha, dan di dalam bumi, wa fawqas samai, dan di atas langit, wa madunaha, dan di antara langit, di bawah langit. Yang di atas langit, di bawah langit juga kelihatan. Ini hanya ingin menjelaskan bahwa Allah melihat segalanya. Lakinna basorohu, tetapi penglihatannya Allah, maha melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu laisa kabasorina, tidak seperti penglihatan kita. Fa inna basorona, karena sesungguhnya penglihatan kita itu yakunu ada biwasitotil aini, dengan perantaraan mata. Wa basarahu, dan melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa biwasitati syai'in, tanpa perantara sesuatu apapun. Kata kunci di dalam beriman Allah maha mendengar, Allah maha melihat, ini adalah sama kayak kemarin sifat-sifat yang lain, tetap harus dalam koridor mukhalafatul hawadits, tidak sama atau berbeda dengan makhluk. Allah maha mendengar, maka mendengarnya Allah tidak sama dengan makhluk. Allah maha melihat, maka melihatnya Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak samanya di mana? Dengan perantara. Karena Allah diamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain, sehingga tidak membutuhkan perantara. Melihatnya Allah tanpa perantara mata, tanpa perantara mendengarnya tanpa perantara telinga. Intinya berbeda dengan makhluk. Soal kaifal i'tiqadu, kaifa itu bagaimana al-i'tiqadu, keyakinan bikalamillahi ta'ala, dengan sifat maha berbicaranya Allah. Jawab, huwa anak takida, yaitu hendaknya kita meyakini anallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mausufun, bersifat bil kalami, dengan sifat maha berbicara. Wa anna kalamuhu, dan sesungguhnya kalamnya Allah itu la yushibhu, tidak menyerupai kalamana, akan pembicaranya kita. Fa inna kalamana, karena sesungguhnya kalam atau pembicaraan kita itu makhlukun, makhluk, diciptakan, fina, di dalam diri kita. Wa biwasitati alatin, dan
dengan perantara alat. Apa alatnya? Min famin, diantaranya terdiri dari mulut, walisanin dan lesan, wasyafatain dan dua bibir. Wakalamuhu, sedangkan berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa kadzalik, tidak seperti itu. Nah, Allah maha berbicara. Konteksnya sama seperti sifat-sifat yang lain, bahwa berbicaranya mukhalafatul lil khawatir, berbeda dengan makhluk. Soal akhbirni, berikan kabar atau ceritakanlah kepadaku, anis sifatil mustahilati, dari sifat yang tidak mungkin. Mustahil, tidak mungkin ada. Allati la yatasifu, yang tidak bersifat, biha, dengan sifat-sifat tersebut, siapa? Al-Maula, Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Wajib kemarin artinya adalah pasti adanya. Kalau mustahil berarti pasti tidak ada. Jadi makanya bahasa Indonesianya tidak mungkin itu yang mustahil. Diadopsi oleh bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia mustahil. Nah, kita sudah sampai, selain meyakini bahwa Allah, kita menetapkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, Allah punya sifat ada, wujud, dahulu, tidak ada awal, bako, kekal, hayat, hidup, dan seterusnya sampai sama tadi, sampai sampai kalam tadi, sifat-sifat Allah. Kita juga harus menetapkan sifat kebalikannya, menetapkan bahwa tidak mungkin Allah punya sifat mustahil, sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah. Kalau tadi sifat wajib adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaannya Allah, penjabaran dari kesempurnaannya Allah. Kalau sifat mustahil, kalau kemarin dalam definisi bagaimana beriman kepada Allah secara global adalah Allah maha sempurna dan bersih dari sifat kekurangan. Nah, ini definisi sifat kekurangannya apa? Perinciannya adalah di sifat mustahil. Apa saja sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada pada Allah subhanahu wa ta'ala? Jawab, as-sifatul mustahil, atau sifat yang mustahil fi haqqillahi ta'ala, pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala, ay allati la yumkinu, artinya yang tidak mungkin ada, tidak mungkin ayata sifat, untuk bersifat biha, dengan sifat-sifat mustahil tadi. Itu yaitu sifat al-adamu, yang pertama, tidak ada. Allah tidak mungkin tidak ada. Tadi menetapkan Allah itu wujud. Nah, harus juga menetapkan kebalikannya, Allah tidak mungkin tidak ada. Nah, yang pertama sifatnya yang mustahil adalah adam. Wal hudutsu, dan baru. Baru itu ada awalnya, lawan dari sifat idam. Wal fana'u, dan rusak. Fana, rusak, tidak kekal, tidak bako, itu fana. Wal mumatsalatu lil hawadisi, dan menyerupai makhluk. Wal ihtiyaju li ghairihi, dan membutuhkan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak mungkin bersifat ihtiyaju li ghairihi,
membutuhkan yang lain. Wa wujudu syarki, dan Allah tidak mungkin adanya sekutu atau adanya pembanding, adanya sesuatu yang menyerupai. Wal ajzu, dan lemah, tidak punya kuasa, Wal karohiyatu, dan terpaksa. Allah terpaksa. Jadi ada aywuku musyai'in, artinya terjadinya sesuatu bi ghairi iradatihi, tidak dengan kehendaknya. Terjadinya sesuatu tidak dengan kehendaknya, itu tidak mungkin. Pasti karena kehendak Allah. Wal jahlu, dan bodoh, nggak tahu. Wa asbahu dzalika, dan sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat tadi, sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah. Wa inna mastahala lutisofuhu, dan sesungguhnya mustahil sifat-sifat tersebut bersifatnya Allah dengan sifat-sifat biha, dengan sifat-sifat tersebut, li'annaha, karena sesungguhnya sifat-sifat tersebut itu sifat nuqsanin, sifat yang kurang, sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan, sifat kurang. Wal maula subhanahu wa ta'ala, adapun Allah subhanahu wa ta'ala itu layak tasifu, tidak bersifat illa bisifatil kamal, kecuali dengan sifat-sifat sempurna. Jadi ketika kita meyakini sifat wajib bagi Allah dalam kondisi yang sama, berbarengan dengan itu kita memustahilkan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Kita menetapkan, meyakini bahwa Allah tidak mungkin bersifat kurang. Makanya kalau secara global Allah maha sempurna, tidak mungkin kurang. Sifat sempurna dijabarkan dengan 20 sifat Allah: wujud, qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, yamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadirat, muridan, aliman, ayat, sami'an, basirat, mutakaliman. Maka bersama dengan itu kita menetapkan sifat mustahilnya, yaitu bersih dari sifat kekurangan, yaitu tadi disebutkan kebalikan dari sifat wajib. Kebalikan dari sifat wajib. Adam, putus, fana, umatalatul hawadisi, ikhliyajul wirihi, ta'adud, ajun, karohah, jalun, mautun, somamun, umyun, hukmun, ajizat, wiru muridan, alimat, wiru muridan, kemudian jahilan, maitan, asom, akma, dan abkama. Kita harus menetapkan sifat wajib. Ada 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat muhal, sifat mustahil bagi Allah. Berarti ada 40 sifat. Soal akhbirni, berikan kabar atau ceritakanlah kepadaku, anil asyai, dari segala sesuatu, allatiya juzu, yang sesuatu, allatiya juzu, yang boleh apa suduruha,
sesuatu minal maula dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Artinya sifat jaiz. Bisa iya, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Jawab dia, yaitu fi'lul mumkinati, melakukan sesuatu yang mungkin, watar buha, dan meninggalkan sesuatu yang mungkinan. Mithlu ayyaj'ala, seperti menjadikan al-insana, seseorang manusia, ghaniyan, kaya, au fakiron, atau miskin. Miskin kaya itu kehendak Allah, masuk dalam kita meyakininya sebagai sifat jaiz bagi Allah. Allah bisa menjadikan seseorang kaya, bisa menjadikan seseorang miskin. Jomblo tidak jomblo, laku tidak laku, laku tidak laku, gitu kan. Milih mudik atau enggak mudik, gitu. Mudik atau tidak mudik, sehat atau sakit, sohikan sehat, atau sakiman atau sakit, bahudalika, dan lain sebagainya, dan sesuatu yang menyerupainya. Jadi itu bagian dari sifat jaiz, termasuk adanya kita manusia bagian dari sifat jaiz bagi Allah, mungkin ada, mungkin tidak. Mungkin ada kita dalam wujud kita, wujud alam semesta, wujud makhluk itu termasuk dalam mungkinan, sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak. Anda punya cita-cita ingin punya perusahaan, ya mungkin terjadi, mungkin nah, gitu kan. Masih dalam koridor mungkinat, sesuatu yang mungkin, bukan wajib kemudian Allah mewajibkan, Anda mewajibkan Allah, saya sudah berusaha maka Allah wajib menjadikan saya kaya. Itu tidak, karena itu masih dalam koridor mungkin terjadi, mungkin tidak. Dan Allah mempunyai sifat fi'lul mungkinat wa tarkuha. Sifat jaiz bagi Allah adalah fi'lul mumkinat wa tarkuha. Dalam kitab ini disebutkannya bahasanya menggunakan fi'lul mumkinat wa tarkuha. Ada dalam kitab lain nanti disebutkan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuha. Fi'lul kulli mumkinin aw tarkuha. Kalau di sini kalimatnya fi'lul mumkinat wa tarkuha, melakukan yang mungkin atau meninggalkan, menjadikan atau tidak menjadikan, itu sifatnya Allah. Anda merebus air, mendidih atau tidak mendidih, gitu. Ini sudah direbus 3 jam nggak mendidih, ini kan bisa saja terjadi, gitu kan. Dalam sifat mungkin bagi Allah. Soal, mal muradu bil istiwa'i fi qaulihi subhanahu. Mal muradu, apa yang dimaksud bil istiwa'i, dengan kata istiwa, fi qaulihi subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa yang dimaksud dengan kalimat istiwa dalam firman Allah ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Zat yang maha rahman, yang maha penyayang, Allah Subhanahu wa ta'ala, 'alal 'arsy, di atas aras, itu istawa, bersinggasana atau bersemayam. Dalam Al-Quran ada teks begitu. Berarti kalau secara tekstual kita yakini, kita pahami, akan mengatakan Allah bertempat di aras. Berarti Allah bertempat. Kalau bertempat,
ya kayak makhluk dong kan gitu kan. Ada butuh tempat gitu kan. Gimana sementara teks Al-Qur'annya dalam surat Toha Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Zat yang Maha Penyayang bersemayam di aras, bersinggasana di aras. Gimana kita meyakini? Makanya ada teks-teks, beberapa teks Al-Quran yang kemudian kalau dipahami secara letterlet bisa secara tekstual akan menunjukkan bahwa Allah nanti bersemayam, bersinggasana. Bersinggasana itu apa sih? Duduk di atas singgasana gitu. Berarti kan Allah duduk gitu. Allah bersinggasana atau bersemayam. Nah, bagaimana kita meyakini teks-teks Al-Quran yang menunjukkan kalau dipahami secara arti kata itu bisa menjadikan seolah-olah pemahaman kita menjadi sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Nanti ada kalimat lain misalnya kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah punya tangan. Punya tangan. Nah, ini bagaimana meyakini memahami kalimat ini. Jawab al-muradu yang dimaksud bihi dengan kalimat istawaun. Al-muradu bihi yang dimaksud bihi dengan kalimat firman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu istiwaun, bersemayam, yaliku atau bersinggasana, yaliku yang pantas bijalalir Rahman dengan keagungan Allah. Jadi memahaminya, meyakininya bahwa harus kalimat istawa bersemayam, bersinggasana harus disesuaikan dengan keagungan Allah. Jalla wa'ala, yang maha luhur dan maha tinggi. Fal istiwa'u, maka yang dimaksud bersemayam, bersinggasana itu maklum, diketahui, dipahami. Oh, bersinggasana ya begitu, gitu kan. Tapi wal kaifu, bagaimananya itu majhulun, tidak diketahui. Jadi cara mengartikan kata istiwa itu ada salah satu metodenya adalah pokoknya bersinggasana. Bagaimananya tidak diketahui, tidak bisa gambarkan, tidak bisa digambarkan. Jadi jangan bersemayam itu dibayangkan. Berarti bersinggasana duduk di mungkin aras itu kayak kursi kali ya, bisa diduduki gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Bersemayamnya, beristiwanya itu maklum, diketahui. Karena ada teks yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi bagaimananya kita tidak boleh memperinci atau sampai meyakini sesuatu sebagai gambarannya, tidak boleh. Artinya wal kaifu majhul. Jadi cara mengartikan yang pertama adalah fal istiwa'u maklum wal kaifu majhul. Bersemayamnya iya, tapi bagaimananya tidak boleh tidak diketahui. Tidak bisa dibayangkan bersinggasana mungkin malaikat mikul tandu gitu kan, Allah di atas tandunya gitu kan, itu tidak boleh seperti itu. Itu cara yang pertama, yaitu istiwa maklum,
wal kaifu majhul. Istiwanya diketahui, dipahami, tapi bagaimananya tidak diketahui. Wa istiwa'uhu, adapun bersinggasananya atau bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala alal arsy, di atas aras, itu laisa kastiwa'il insani, tidak seperti bersemayamnya manusia ala safinati, di atas perahu. Nongkrong nangkring kan, kalau di atas perahu kan nangkring, di atas perahu, di atas perahu. Al-Dhuhrita berarti, atau di punggung kendaraan, di punggung hewan kendaraan, di atas kuda gitu ya. Mungkin Allah nangkring di atas, kayak di atas kuda. Awis sariri, atau di atas permadani. Masalah umpamanya, tidak boleh kita kemudian memberikan gambaran terhadap kalimat istiwa, kalimat bersinggasana. Faman tasawwara, maka barang siapa yang menggambarkan mitla dzalik, seperti itu, fahuwa, maka orang tersebut itu mimman, termasuk orang golaba, yang terjerumus atau menimpa alaihi, kepadanya apa al-wahmu, sifat waham, ragu-ragu gitu kan. Tidak yakin. Allah kayak bersemayam di atas, kayak di atas kuda kali ya, gitu kan. Di atas tandu gitu kan. Singgasana aras, di atas aras. Kita tidak, barang siapa yang sampai menggambarkan hal tersebut seperti makhluk, maka orang tersebut sudah kena penyakit waham. Waham itu ya ragu terhadap Tuhan, ya repot keberadaan Tuhan ya gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya man, orang tersebut itu syabah, telah menyerupakan al-khaliq, sang pencipta, bil makhluki, dengan makhluk. Ma'anahu, sedangkan sesungguhnya qad sabata, telah tetap, fil akli, menurut akal, wan nakli, dan nakal, teks Al-Quran dan hadis, anahu, sesungguhnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai apapun. Jadi ada dalam Al-Quran disebut Ar-Rahman alal arsy istawa. Cara memahaminya adalah istiwanya maklum, kaifnya bagaimananya majhul. Fakama anna dzatahu, sebagaimana sesungguhnya zatnya Allah itu la tusabihu, tidak menyerupai dzata syai'in, akan zatnya sesuatu, minal makhlukati, dari makhluk. Kadzalika, seperti itu, mayun sabu ilaihi, kadzalika, seperti itu pula, ma, sesuatu, yun sabu, yang dinisbatkan ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu la yusabihu, tidak menyerupai Allah syai'an, akan sesuatu, mimma yunsabu, dari segala sesuatu yang dinisbatkan ilaiha, kepada makhluk. Jadi istawa, bersinggasana kan kayak duduk gitu kan, makhluk sudah, itu bayangan, gambaran terkait dengan perilaku makhluk. Itu tidak boleh diletakkan atau digunakan untuk menggambarkan istawanya, bersemayamnya, bersinggasananya Allah. Jadi istiwa maklum, kaifnya majhul. Kenapa istiwanya maklum? Karena nas Al-Qur'annya mengatakan, kalamullahnya mengatakan Ar-Rahman alal arsy istawa. Kita harus yakin bahwa bersinggasana di aras. Tapi bersinggasananya itu kemudian tidak boleh dibayangkan seperti apa. Tidak boleh dibayangkan sebagaimana makhluk.
soal hal yudofu apakah disandarkan ilallahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yadani dua tangan au a'yunun atau mata au nahwu dzalika atau selain itu. Dalam teks Al-Qur'an ada beberapa yang menyandarkan menggunakan kata yad, kata tangan, dua tangan, ada yang satu tangan, ada yang dua tangan, ada yang terus mata, ayun. Bagaimana mengartikannya? Yadullah fawqa aydihim. Jawab, qad waradat tersebut telah disebutkan fil kitabil aziz di dalam kitab yang mulia. Apa idhofatul yad, disandarkan kata yad, kata tangan ilallahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi qaulihi di dalam firman-Nya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Wal yadaini, dan dua tangan. Jadi tangan, satu tangan. Kali katanya menggunakan kata satu tangan, yaitu yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Wal yadaini, dan dua tangan fi qaulihi di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Ma mana'aka, apa yang mencegahmu antas juda untuk bersujud lima kepada sesuatu khalaqtu yang telah aku ciptakan biyadayya dengan dua tanganku. Berarti Allah punya tangan ini kalau diartikan secara literal. Wal ayuni, dan beberapa mata, banyak mata. Fi qoulihi subhanahu wa ta'ala, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wasbir, dan bersabarlah li hukmi rabbika pada hukum Tuhanmu. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau itu bi a'yunina, di dalam penglihatan atau mata-mataku. Illa annahu, nah, illa annahu, kecuali sesungguhnya laya jusu, tidak boleh ayudhofa ilaihi, menyandarkan kepadanya illa ma adofahu ila nafsihi, kecuali dari sesungguhnya tidak boleh menyandarkan illa ma adofahu, kecuali sesuatu yang telah disandarkan ila nafsihi, kepada dirinya fi kitabihil munzal, di dalam kitabnya. Jadi kita tidak boleh sembarangan kemudian menyandarkan yang lain. Cukup kata-kata tertentu yang memang sudah dinisbatkan oleh Allah. Jadi yadullah fawqa aydihim ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Terus jangan kemudian kita menambah lagi, oh berarti hidung Allah gitu. Menambah lagi kaki Allah gitu kan. Cukup apa yang sudah disebutkan oleh kita, tidak boleh menyandarkan kata tertentu kepada Allah kecuali sesuatu yang memang sudah disandarkan, yang disebutkan dalam kitabnya. Atau menyandarkan kepada Allah, menyandarkan kepadanya ilaihi, kepada Allah, siapa nabiyuhul mursal, nabinya yang telah diutus. Jadi hanya Allah dan nabi, artinya hanya yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis saja yang boleh disandarkan. Kata-kata yang menyerupai tadi, yadullah fawqa aydihim, kemudian wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, kata mata, kata yad itu disandarkan kepada Allah, tangan Allah, mata Allah. Tidak boleh kita kemudian terus berarti kalau punya mata ada kuku Allah gitu. Terus dalam
kepalanya Allah, ya tidak boleh. Cukup apa yang disandarkan dalam yang disebutkan oleh kitab Al-Quran dan disandarkan oleh Nabi. Nah, bagaimana memahami ini? Jadi pertanyaan pertama adalah boleh nggak menyandarkan dua tangan dan lain sebagainya? Jawabannya adalah hanya boleh. Memang dalam Al-Quran sudah disebutkan ada beberapa kata yang disandarkan kepada Allah, itu kata yad, kata ayun dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh menyandarkan kata lain. Yang menyandarkan kata lain itu artinya kata-kata yang menunjukkan perbuatan makhluk atau benda sesuatu yang merupakan makhluk disandarkan kepada Allah, kakinya Allah, tangan misalnya rambutnya Allah, itu tidak boleh. Hanya boleh menyandarkan sesuatu yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis. Soal mal muradu bil yadi huna, apa yang dimaksud dengan kata yad di sini? Bagaimana kita meyakini teks Al-Quran yang menyebutkan kata tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, mengartikan kata yad itu gimana? Al muradu bil yadi huna, yang dimaksud bil yadi dengan kata yad tangan, huna di sini itu makna yaliku yang pantas bijalalihi subhanahu wa ta'ala, dengan keagungan Allah. Jadi tidak boleh kita membayangkan tangannya 5 jari kemudian ada cincinnya kali ya. Lama-lama begitu ya, nakalnya kita itu kadang-kadang. Jadi tidak. Yang dimaksud ya di sini harus bahwa tangan Allah tangan Allah harus dimaknai dengan sesuatu yang menunjukkan keagungan Allah. Wa kadzalikal a'yun, begitu pula dengan mata. Kenapa? Fa inna kullama, sesungguhnya segala sesuatu dofu yang disandarkan ilaihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yakunu ada sesuatu tersebut ghairu mumathilin, tidak mungkin menyamai lima yudofu kepada sesuatu yudofu yang disandarkan ila syai'in kepada sesuatu minal makhlukoti dari makhluk. Jadi kalau tangan Allah jangan digambarkan sesuatu yang sama dengan makhluk. Walaupun kalimatnya yad, tapi tidak boleh kita membayangkan yad itu berarti tangan, ada jarinya. Oh, mungkin ada kukunya, ada luas-luasnya, gitu kan? Kadang genggam, kadang enggak, gitu. Nah itu tidak boleh. Jadi kenapa? Karena sesuatu yang disandarkan kepada Allah pasti berbeda dengan makhluk. Makanya tetap kata kuncinya adalah mukhalafatul hawadits. Waman, dan barang siapa yang takoda yang meyakini annalahu, bahwa sesungguhnya Allah memiliki, sesungguhnya lahu bagi Allah ya, dan memiliki tangan, kayak disaiin seperti tangannya sesuatu, minha dari makhluk, au ainan atau mata, kadzalika seperti itu, seperti kata ya disaiin tangan sesuatu. Tangannya robot kali ya. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah memiliki tangan seperti tangan makhluk atau mata seperti mata makhluk, fahuwa, maka orang tersebut itu memang termasuk orang ghalaba yang telah mengalahkan atau menimpa kepalaihi kepadanya al-wahmu, sifat waham, ragu-ragu terhadap Allah. Idzabbaha, karena menyamakan Allah akan Allah bi khalqihi, dengan makhluknya.
tidak boleh memberi gambaran. Wa huwa, dan sesungguhnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai sesuatu apapun. Jadi laisa kamitslihi syai'un itu menjadi batasan ketika mengartikan, memaknai nas yang menunjukkan sesuatu yang disandarkan kepada Allah yang menggunakan kata-kata yang seolah-olah menunjukkan makhluk, yadullah, bahwa tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Caranya seperti itu. Yang tadi istiwanya maklum, kaifiyahnya majhul. Nah, konteksnya tetap, batasannya tetap laisa kamitslihi syai'un atau mukhalafatul lil khawarisi. Soal ilaman, kepada siapa yunsabu dinisbatkan ma sesuatu zakar tahu yang telah disebutkan tadi fi maknal istiwa wal yadaini wal ayuni, di dalam memaknai istiwa bersemayam, wal yadaini dan dua tangan, wal ayuni dan mata. Nah, ini menurut siapa? Cara seperti itu tadi kaifiyahnya istiwanya maklum, kaifiyahnya majhul. Yunsabu dinisbatkan apa dzalika, pemahaman cara seperti itu, cara memahami seperti itu dinisbatkan ila jumhur salafi, kepada jumhur ulama, jumhur salaf. Ulama terdahulu memaknainya, cara memaknainya begitu, yaitu sudahlah diartikan tangan, tapi tidak boleh membayangkan, tidak boleh mengartikan, tidak boleh membayangkan bagaimananya. Tangan Allah punya kuku, punya jari, punya ada jarinya 5 atau berapa, itu tidak boleh. Tapi bahwa yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi yadnya maklum, kaifanya majhul. Itu menurut jumhur ulama salaf. Wa amal kholaf, adapun ulama-ulama modern kholaf, fa'aktaruhum, maka sebanyakan dari mereka itu yufassiruna, memberikan tafsir. Yufassirunal istiwa, menafsirkan kata istiwa bil istilahi, dengan kekuasaan. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman yang maha zat yang maha penyayang, zat yang maha pengasih itu 'alal arsy, di atas aras, istawa, berkuasa. Kalimatnya menjadi istilah. Arti istiwa ditafsirkan dengan kata kekuasaan. Jadi di atas aras Allah berkuasa. Wal yad, dan tangan, kata tangan itu binikmati, dengan arti nikmat, yadullah fawqa aydihim, atau awil kudrati, atau dengan kata kudrat, kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, yadullah fawqa aydihim. Kita tafsiri dengan kata nikmat, awil kudrat, atau kekuasaan. Wal ayun, dan mata itu bil hifdi, dengan penjagaan. Bi ayunina, di dalam penjagaanku. Wariayah, dan penjagaan pemeliharaan. Wa dzalika, hal tersebut itu litawahumi, persangkaan, katsirin minhum, kebanyakan dari mereka menganggap anaha, bahwa sesungguhnya ilam tu awal, jika tidak ditakwil, tidak dimaknai ulang, watusrof,
an dzahiriha dan dirubah dari makna zahirnya, maka alhamatit tasbih, maka bisa menjadi tasbih, penyerupaan terhadap makhluk, penyerupaan Allah terhadap kepada makhluk. Jadi diganti artinya. Biasanya kalau sekarang banyak menggunakan kata itu, yadullah fauqa aydihim, diartikan kekuasaan atau di kata ayunina menjadi penjagaan Allah, dalam penjagaan Allah. Sama dengan kata misalnya Pak Kiai punya tangan kanan namanya Eko. Apa tangan kanan terus boyongkanku Eko itu hanya jari gitu kan tidak ya. Tangan kanan artinya orang kepercayaan, kan gitu. Nah itu namanya ditakwil dengan arti yang lain. Nah, itu atau gini, saat ini pada pemilu kali ini ada sekian calon legislatif yang memperebutkan kursi. Apa rebutan kursi begitu? Tarik-tarik tidak kan gitu kan, rebutan kursi artinya merebutkan jabatan. Itu mentakwil katanya. Takwil dari arti kata diganti menjadi pemahaman, dipahami sebagai seperti itu. Nah, ada dua pendapat di sini. Yang pertama tadi, cara tadi ulama salaf mengatakan sudahlah pokoknya Allah punya tangan, tetapi tidak boleh diyakini bagaimana tangan itu tidak boleh karena teksnya yadullah fauqa aydihim. Nah, ulama kholaf kemudian mentakwil arti katanya menjadi kata-kata yang pantas dengan keagungan Tuhan, keagungan Allah. Karena kalau tidak ditakwil menurut mereka, maka bisa tasbih. Wa qad ittafaqa, dan sungguh telah bersepakat siapa al-fariqani, dua kelompok ini, baik ulama salaf maupun ulama kholaf, ala annal musyabbiha, bahwa sesungguhnya menyerupakan Allah dengan makhluk itu dolun, sesat. Wa ghairuhum, dan selain mereka itu yaquluna mengatakan innama tuhimu tasbih laulam yadullul aqlu wa naqlu ala tanzih faman syabbaha famin nafsihi utiya. Wa ghairuhum, dan selain mereka itu yaquluna mengatakan innama tuhimu, sesungguhnya dipahami apa tasbih, tuhimu tasbihi, dipahami menyerupakan, laulam yadulla, kalau tidak ditunjukkan, menunjukkan apa al-aqlu akal, wa naqlu dan teks nas, ala tanzihi atas mensucikan, membersihkan. Faman sabah, maka barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu famin nafsihi, muncul dari dirinya sendiri. Famin nafsihi, dari dirinya sendiri, utia, muncul, datang. Jadi sebagian dari mereka mengatakan kan ini sudah ditunjukkan oleh teks dan nas bahwa yadullah fauqa aydihim. Kalau Anda terjerumus kepada membayangkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka itu dari dirinya, terserah dirinya gitu. Tapi cara para ulama seperti itu. Soal kaifa nuthbitu syai'an thumma naqul al-kaifu fihi majhul, bagaimana meyakini, menetapkan keyakinan sesuatu, thumma naqulu, kemudian berkata al-kaifu fihi majhul, caranya majhul.
Yadnya maklum, caranya majhul. Istawanya maklum, bagaimananya, al-kaifunya majhul, bagaimananya tidak diketahui. Gimana memahami ini? Jawab hadza wairu mustaghrabin. Ini tidak aneh. Gampang cara memahaminya, mudah cara memahaminya. Fa'inna, maka sesungguhnya kita itu naklamu mengetahui. Anna nufusana, sesungguhnya diri kita itu mutasifun bersifat bisifatin dengan beberapa sifat. Kal ilmi seperti mengetahui, wal kudrati dan berkuasa, wal irodati dan berkehendak. Kita tahu misalnya kamu tahu di depan ada yang jualan nggak? Oh saya tahu Pak. Pengetahuannya ada di mana? Tahunya itu ada di mana? Ada di kepala, ada di hati, ada di kaki, kan nggak ada. Caranya gimana? Gimana? Maka kamu tahu nggak? Kamu mampu nggak untuk melek nanti malam? Oh tahu Pak, saya bisa nanti malam saya nggak tidur. Bisamu di mana? Bagaimana Anda mengatakan bisa? Itu di mana? Kekuasaan, kehendak misalnya. Kamu pengen pulang kamu nggak? Pengen Pak. Pinginanmu ada di mana? Ada di kepala, ada di kaki, ada di hati, ada di hati itu sebelah mana? Bagaimana kamu itu ingin itu ada di mana sih? Atau Anda punya sifat malu misalnya. Malu itu ada di mana? Malu ada di muka. Kalau di muka ditutupi nggak tahu orang lain kan malunya hilang. Kalau nggak misalnya sampai tutupi matanya gitu kan. Bukan selamanya keluar kan nggak malu kan. Malu itu ada di mana? Bagaimana proses Anda menjadi malu? Kan nggak tahu. Nah ini kita tahu bahwa dalam diri kita ada beberapa sifat, tapi ma'anala na'lamu, tetapi beserta annala na'lamu kita tidak mengetahui kaifiyati qiyami hadhihi sifat. Kita tidak mengetahui bagaimana menetapnya sifat ini. Bal inna, tetapi bahwa sesungguhnya kita itu nasma'u mendengar, wa nubsiru dan melihat, wala na'lamu kaifiyati husulis sam'i, tetapi kita juga tidak bisa mengetahui bagaimana sampainya pendengaran, wal absori dan penglihatan. Orang melihat itu karena apa sih? Karena mata Pak. Ada yang punya mata utuh tidak bisa melihat. Karena cahaya Pak. Ada yang matanya ini diterang beneran juga tetap enggak melihat. Ada orang melek itu tapi handphonean begini, melihat gitu kan. Ada orang lewat, tadi ada orang lewat, enggak tahu saya Pak. Ini melek di situ gitu kan. Ada orang lihat ya, ada orang lewat enggak kelihatan gitu. Karena ngelamun gitu. Kan matanya melek gitu kan. Banyak misalnya orang lagi kuliah itu matanya melotot kayak apa? Kayak pindang gitu kan. Melotot juga kayak pindang kan melotot gitu kan. Tapi kan enggak melihat, pindang melotot enggak melihat. Nah, di kelas itu Pak begini. Tapi kalian ditanya tadi ikut kuliah enggak? Ikut gitu. Bahasa Pak? Enggak tahu saya. Kalau itu sering saya Pak. Nah, kita tidak tahu proses melihat itu seperti apa, proses mendengar itu seperti apa, gitu kan. Jadi, tapi kita merasa bahwa kita mendengar kan, mendengar.
Kalau dikatakan kamu beduk ya, nggak marah langsung. Kita tidak bisa menetapkan bagaimana sampainya pendengaran atau penglihatan. Bahkan kita mengetahui, kita natakan lamu berbicara. Wala na'lamu, tetapi kita tidak mengetahui kaifa sodaro minal kalam. Bagaimana munculnya ucapan itu karena apa? Ayo, munculnya ucapan itu karena apa? Karena punya lidah. Oh, anakku masih kecil punya lidah nggak bisa ngomong gitu. Pita suara, ya masa anak kecil gak ada pita suaranya, gitu. Omongan itu munculnya dari mana? Omongan munculnya dari mana ya? Dari lidah, Pak. Masa dari lidah? Orang ada yang punya lidah, bahkan lidahnya panjang nggak bisa ngomong. Orang bisu punya lidah. Orang bisu juga punya lidah. Omongan dari mana? Nah, jadi kita tidak tahu proses omongan itu munculnya dari mana. Orang ngomong munculnya dari mana? Dari pikiran, Pak. Ya, pikiran saja nggak punya lidah juga nggak bisa ngomong. Pak. Lidah ada, mata ada, tapi ketika suruh bicara, suruh jatuh di depan, kan keluar itu, gitu kan? Pikiran orang-orang bisa ngomong. Sowan ke kiai gitu ya Pak, ke abah, ke Pak Kiai mau pulang aja, anu Bang, anu, ya anu apa? Anu itu apa? Gitu kan? Apalagi kalau sudah melakukan kesalahan, tambah gak bisa ngomong itu. Jadi omongan itu dari mana gitu kan? Ayo ngomong apa ngomong? Anu Bang, ya anu apa? Gitu kan? Pamit pulang kampung itu susah gitu. Apalagi kalau nggak tahu tata bahasanya. Saya pernah dulu pesantren gitu ya, salah ngomong, ada parusuan keamanan gitu ya, mau izin pulang, Pak mau izin apa? Kalau dibaca Quran gitu. Apa? Izin apa? Kula badhe kondur. Ingat ya, kula badhe kondur. Masuk. Dan lanjutin baca Quran sampai sejus kan. Sejus kan sejam ya. Ngomong lagi apa? Mau izin Pak, mau izin badhe kondur. Tinggal lagi, bentar. Tinggal lagi. Sejam lagi kan sejus. Terus coba ulangi. Izin Pak, nanti kondur gini, sampai itu masih santri, jangan kondur dulu, mangsul lah, kalimatnya menggunakan mangsul, jangan kondur, oh gitu Pak, izin pada mangsul, gitu, itu pada mangsul Pak, baru dikasih izin gitu kan. Dan ini terjadi di pondok ini juga ada gitu kan. Ya, Umi sering ngobrol sama saya, masa kamu pakai kata kondur gitu kan. Kalau WA gitu kan. Ya saya nggak ngomong siapanya lah, pokoknya ada lah. Pokoknya saya nggak pernah izin Pak. Kalau untuk santri ya jangan pakai kata yang kalau di bahasa Jawa itu kan ada yang digunakan untuk diri sendiri itu beda dengan yang diterapkan untuk orang lain. Kalau saya diri sendiri kan pakainya kata wangsul, pulang. Tapi kalau Abah, Umi, kondur gitu kan, atau Anda kondur nopo, atau tamu gitu aja kondur nopo gitu kan, mau pulang, padahal kalimatnya sama. Atau misalnya Kang, si Eko kemana? Siram nih, gaya banget siram gitu kan. Siram. Enggak, yang masih mandi atau masih siram lah. Dia patung ya, ada kecil. Adus sebenarnya.
Terus ketemu kamar mandi nih, yang mau siram mau apa tapi jangan menggunakan kata siram. Dengan siram itu untuk orang lain, gitu kan, nanti beda. Nah, atau misalnya Anda makan, nawarin ke Umi, "Mi, dahar mi," pulau dahar mi, ya pulau kok dahar, nah, ya. Kalau kita kalau Umi nawarin mungkin, atau apa kan makan dulu itu kan, kalau bahasa Indonesia biasanya kan pakai bahasa Jawa. Eh, Kalau ke tamu ngomong dahar, tapi kalau untuk ngomong diri sendiri ya jangan ngomong dahar. Dahar itu kecuali bahasa Sunda, ya bahasa Sunda dahar kan biasa gitu kan. Tapi kalau bahasa Jawa dahar itu halus gitu kan, untuk orang lain gitu kan. Ya latihan lah, sampai yang orang Jawa ya latihan. Kalau yang orang luar Jawa ya pakai bahasa Indonesia yang baik. Jadi biasanya kan Pak Kiai masih pakai bahasa Jawa. Nah, itu uh, baru omongan. Kita tidak tahu sumber omongan itu dari mana. Omongan dari mana. Nah, sehingga analogi seperti ini itu digunakan untuk bahwa ngomongnya maklum, tapi sumbernya bagaimananya diketahui nggak diketahui. Itu bisa ngomong, omonganmu di mana? Di mulut Pak. Masa sih gitu kan? Mulut nggak ada otaknya juga. Ada mulut kalau ini bukan nggak ngomong gitu kan. Omongan ada di mana kita tidak tahu. Jadi al-kaifu fihi majhul, analogi cara memahaminya seperti itu. Fa inna alimna syai'an, maka sesungguhnya kita mengetahui sesuatu min dzalika, dari hal tersebut, dari pendengaran, dari penglihatan, dari sifat-sifat yang menetap dalam diri kita, tapi faqad ghabat, sungguh kita telah tidak tahu ana dalam diri kita asya'u, sesuatu tersebut. Wa mithlu hadza, dan seperti inilah la yufso, tidak bisa wa mithlu hadza, dan contoh-contoh seperti ini itu la yufso, tidak terhitung banyaknya, banyak sekali lah yang caranya tidak diketahui. Wong penularan apa namanya, pandemi COVID itu juga al-kaifu majhul, masih gitu kan. Caranya masih perkiraan. Wow, caranya begini. Tadinya ini bisa terbang 8 jam. Oh, masa sih kan diteliti lagi bahwa al-kaifu majhul. Fa idza kana hadza, maka seperti fa idza kana hadza, maka jika ada seperti ini, fima yudofu ilaina, apa yang disandarkan kepada kita, fa kaifal halu, maka bagaimana keadaan fima yudofu ilaihi, sesuatu atau hal-hal keadaan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong yang disandarkan kepada kita caranya kita nggak tahu, bagaimana omongan aja kita tahu bagaimana sumber omongan. Pendengaran di mana kita tidak tahu bagaimana proses pendengaran. Penularan COVID itu tidak tahu bagaimananya. Maka itu yang disandarkan pada diri kita, belum yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak mungkin. Atau artinya ini adalah analogi untuk memahami bagaimananya tidak diketahui. Ayul madhabaini arjah, mana madhab yang paling utama, yang paling kuat? Jawab madhabus salaf arjahu, madhab yang salaf lebih. Pendapat yang pertama tadi, yang kaifiyatuhu majhul, caranya tidak diketahui. Yang cara yang kedua adalah takwil. Jadi ada dua cara ya meyakini kalimat-kalimat dalam nakal atau dalam teks Al-Quran dan hadis yang terkait dengan sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Cara yang pertama adalah dengan cara kaifiyatuhu majhul,
caranya tidak diketahui. Yang kedua adalah dengan takwil atau memaknai ulang kalimatnya. Nah, mana yang mazhab yang paling kuat? Menurut musonef adalah yang paling kuat adalah cara yang pertama. Li'anahu, karena sesungguhnya caranya mazhab salaf itu aslamu, lebih selamat, wa ahkamulah, lebih bijak. Wa amma madhabul kholaf, adapun madhab yang kholaf, fa innama yasubul ahdu bihi, karena sesungguhnya diambil pendapat ini indah darurati, ketika darurat, karena banyak pemahaman-pemahaman yang kemudian memahami tangan Allah seperti tangan makhluk, sehingga harus dimaknai ulang. Wadzalika, dan hal itu bima idza khusya, ketika dikhawatirkan pada sesuatu yang dikhawatirkan, ala ba'din nasi, terjadi pada sebagian manusia, ilam tu awal, jika tidak ditakwil, lahum, bagi mereka, bagi manusia, tilkal kalimu, akan kata-kata tadi, ayyakomu, maka terjadi fi mahwati tasbih, pada terjerumus pada, akan terjerumus fi mahwati tasbih, di dalam jurang penyerupaan Allah kepada makhluk. Fayu awalu, maka ditakwil, maka ditakwil lahum, bagi manusia, apa dzalika, kalimat-kalimat tersebut, takwilan, dengan takwil, dengan pemaknaan ulang, sahihun, yang pantas, fil lughatil masyhurati, menurut bahasa yang masyhur. Dua-duanya benar caranya. Jadi menurut mazhab kholaf, menurut mazhab salaf. Jadi kalau Anda memaknai kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, itu adalah metode atau cara yang kedua, agar tidak terjerumus pada menyerupakan Allah dengan makhluk. Al-mabhatsu tsani, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.